Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita renungkan satu akhlak yang mulia, yang mana akhlak ini banyak orang yang menormalisasikannya, banyak orang yang menganggap remeh, padahal akhlak ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbakti kepada orang tua kalian. Perhatikan jemaah sekalian. Setelah Allah memerintahkan tauhid kepada manusia, Allah langsung menyebut kewajiban berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, betapa banyak hari ini kaum muslimin yang menormalisasikan akhlak ini. Bahkan ada yang membantah orang tuanya, ada yang mencaci orang tuanya, bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada yang rela menitipkan kedua orang tuanya di panti asuhan. Dan ini adalah uququl walidain. Tidaklah berbakti kepada orang tua. Padahal perlu kita ketahui wahai kaum muslimin, ketika kita berada di kandungan ibu kita, orang tua kita ayah maupun ibu mati-matian untuk mencari nafkah, mati-matian untuk mencari duit sehingga kita bisa lahir di permukaan bumi ini. Terlebih lagi bagi antum santri-santri yang belajar di pondok pesantren, para santri yang jauh dari orang tuanya, ketahuilah keberkahan ilmu bukan hanya karena kecerdasan antum, tetapi juga karena ridho kedua orang tua. Betapa banyak santri yang kuat karena doa ibunya, betapa banyak penuntut ilmu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ridho orang tuanya kepadanya. Maka wahai para santri, tulab, syabab, jangan hanya sibuk menjaga hafalan, tetapi jagalah akhlak kita kepada orang tua kita. Maka perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita, perbaiki akhlak kita kepada ayah kita, yang mana jika kita pernah mengecewakan mereka, maka gantilah dengan
hal yang bisa membuat mereka bahagia. Jangan sampai kita rajin murajaah tetapi jarang mengabari ibu di rumah. Jangan sampai kita semangat menuntut ilmu tetapi lupa mendoakan ayah dan ibu kita yang bekerja keras demi biaya pendidikan kita. Ingatlah syabab, bisa jadi air mata orang tua kita melepaskan anaknya ke pondok menjadi sebab turunnya keberkahan di dalam hidup kita. Maka ketika pulang ke rumah, ciumlah kedua tangan orang tua antum, bantu pekerjaan mereka, berbicaralah dengan lembut, jangan membantah dan jangan membuat mereka kecewa dengan akhlak kita. Karena hakikat seorang penuntut ilmu bukan hanya bagus bacaannya, tetapi juga mulia adabnya kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkan, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan ucapkan, wahai Tuhanku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika aku kecil. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho orang tua bukan perkara sepele. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridha walidain wa sakhatullahu fi sakhatil walidain." Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua dan murka Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Betapa banyak orang yang rajin ibadah namun lisannya tajam kepada orang tuanya. Betapa banyak orang yang aktif di masjid tetapi hatinya keras kepada orang tuanya. Di antara dosa besar yang paling cepat mendatangkan azab adalah durhaka kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Qalu, "Bala ya Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar?" Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Pasti, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Al-isyraku billah wa 'uququl walidain." Syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang menangis ketika kehilangan harta, namun tidak menangis ketika kehilangan orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya hati dia sangat keras, hati dia sangat tidak memikirkan keadaan orang tua. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutkan hati kita supaya kita bisa mengingat kerja keras orang tua kita dan doakan mereka di dalam sujud kita. Maka selama orang tua kita masih hidup, muliakan mereka, dengarkan nasihat mereka, bantu kebutuhan mereka, jangan membentak mereka, jangan membuat mereka menangis karena akhlak kita kepada mereka. Dan jika orang tua kita telah wafat, doakan mereka, sedekahkan harta atas nama mereka, sambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat mereka, dan lanjutkan kebaikan yang dulu mereka cintai. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita dan dijauhkan dari sifat durhaka sehingga ridha Allah Subhanahu wa taala mudah mencapai kepada diri kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin berjihad di medan perang.
Padahal jihad kita ketahui itu adalah amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ahayyil walidaik? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka sahabat itu menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa fihima fajahid." Maka berjihadlah kepada mereka berdua. Ini menunjukkan bahwasanya birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, pemuda itu datang sementara kedua orang tuanya menangis, meninggalkan kedua orang tuanya menangis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma." Pulanglah kepada mereka berdua, kembali kepada mereka berdua. Irji' ilaihima fa'adhikhuma, maka buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Lihatlah jamaah sekalian, jihad yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa tertunda karena hati orang tua kita tersakiti. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan orang tua kita di dalam Islam. Ma'asyiral muslimin, marilah kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan kita kepada orang tua kita. Jangan diundur-undur. Seandainya orang tua kita telah meninggal dan kita minta maaf kepada mereka, itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita. Ingatlah, pintu surga yang paling dekat berada di kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsat abwabil jannah." Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maka siapa yang menjaga pintu itu, ia akan masuk surga. Dan siapa yang menyia-nyiakan pintu tersebut, maka ia telah kehilangan kesempatan besar menuju keselamatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih syababal muslimin waj'alna minal bariyyin bil walidain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.